Kelinci nakal kena karma. Di suatu pagi, di hutan yang rimbun, terdapat seekor kelinci putih bernama Koko sedang berjalan pagi menikmati udara segar pagi itu. Saat kelinci putih itu menyusuri hutan, ia bertemu dengan hewan lain, yaitu Belo, si gagak hitam yang cukup berisik saat pagi hari. Tetapi, tidak tahu kenapa, si gagak hitam ini diam saja pada pagi ini. "Hei Belo, sedang apa kamu di atas pohon itu?" tanyanya. "Tumben sekali kamu tidak berisik di pagi ini." "Hahaha, selamat di telingaku," ejek Koko, sambil mengelus telinganya yang halus itu. Lama menunggu jawaban, si kelinci putih itu pun berteriak ke gagak hitam, "Hei, apa kamu tidak mendengarku?" tanyanya lagi. Si Belo tidak menggubris sama sekali pertanyaan dan ejekan Koko. Sepertinya gagak hitam itu sedang malas berurusan dengan si kelinci putih nakal itu dan langsung terbang meninggalkannya. "Oh astaga, apakah dia tulis sekarang?" pikir Koko asal. Ia melanjutkan jalan paginya sambil menyapa kupu-kupu cantik yang lewat berterbangan. Saat di jalan, ia bertemu dengan hewan lainnya, yaitu Dori, si kancil pintar, yang sedang berjalan juga sendirian. "Selamat pagi, Dori," sapanya tiba-tiba. "Ah!" teriak si kelinci refleks. "Astaga, Koko, kamu mengagetkanku," ucapnya sedikit kesal, dibalas dengan kekehan Koko. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Koko. "Aku sedang mencari makan untuk sarapan pagi," jawab Dori. "Kamu sendiri sedang apa?" tanya Dori kembali melanjutkan jalannya. "Aku sedang berjalan santai saja, sekalian mau mencari makan juga sih untuk sarapan," balas Koko. Si kancil pun hanya mengangguk. Saat sedang berjalan dan melihat-lihat sekitar, Koko melihat kebun wortel yang siap panen. Koko yakin wortel di sana pasti manis dan panjang-panjang. Ia berniat mencuri dan memakan wortel-wortel itu. "Hei Dori, apakah tempat mencari makanmu masih jauh?" tanya Koko ragu-ragu. "Tidak, sedikit lagi sampai, hanya di depan sana," balasnya sambil menunjukkan pohon-pohon dengan buah berjatuhan di ujung sana. "Oh baiklah, kita berpisah di sini saja. Aku sudah menemukan makananku," memberitahu dengan menyeringai. Dori yang melihat ekspresi Koko seperti itu curiga dan melihat sekitar. "Di mana tempat makananmu?" tanyanya mencari tempat makanan yang disebutkan si kelinci. "Itu di sana," menunjuk kebun tadi. "Hei, apakah kamu mau mengambil makananmu di situ?" "Di kebun itu?" tanya Duri kaget. "Iya, aku mau mengambilnya di sana. Pasti wortel-wortelnya di sana manis," ucapnya kagum sok tahu. "Jangan diambil di sana," ucap Duri memperingati. "Memangnya kenapa? Suka-suka aku dong," jawab si kelinci kesal. "Aku sudah memperingatimu ya. Jika kamu mau tahu, aku pernah mendengar ada yang mengambil wortel atau tanaman di sana, tapi karena ketahuan petaninya, akhirnya hewan yang tertangkap itu dimasak oleh si petani. Apakah kamu masih berani makan makanan di sana?" tanyanya khawatir. "Halah, hanya rumor bukan? Aku tidak percaya dengan cerita bohongmu itu. Sudahlah, aku mau ke sana saja sebelum petaninya kembali untuk mengambil wortel-wortel itu," remehnya, dan pergi meninggal si kancil yang khawatir dan pasrah karena kelinci nakal itu tidak mendengarkannya. Si kelinci sudah sampai di kebun penuh wortel itu. Dia takjub melihat wortel bertumbukan dan menjadi seperti gunung di depannya sekarang ini. "Wah, banyak sekali. Sepertinya aku akan kenyang sampai sore ini," ucap kelinci itu. Ia mulai memakan wortel-wortel itu. Rasanya enak sekali, manis dan menyegarkan. Saat sedang makan dengan lahapnya, si petani datang melihat dirinya memakan wortel panenannya itu. Tetapi kelinci belum sadar karena terlalu menikmati makanan curiannya itu. Dan tiba-tiba, "Kenapa kamu kelinci nakal? Sudah makan berapa banyak wortel kamu, ah?" ucap si petani tersenyum mengerikan. Akhirnya Koko si kelinci putih itu benar-benar dimasak oleh si petani dan dimakan bersama keluarganya. Ternyata yang dianggap remeh dan dikatakan rumor
oleh Koko benar adanya.